Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar di sana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik ya. Bunda menyapa dari sini. Teman-teman semua, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Di tema apa ya kita mau belajar hari ini? Coba kita lihat. Temanya masih sama. Kita belajar di tema binatang. Kemudian untuk subtemanya di minggu ini adalah binatang darat. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar binatang air ya. Sekarang kita belajar binatang darat. Kemudian hari ini kita akan belajar di sentra apa sayang? Sentra Rancang Bangun. Ditemani oleh Bunda Caca. Oke, sudah siap ya? Coba kita lihat bersama-sama apa saja materinya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan berdiskusi mengenal binatang darat yang jinak dan liar. Maksudnya yang jinak di sini adalah hewan darat atau binatang darat yang bisa dipelihara, jadi bisa menjadi hewan peliharaan, dan hewan liar yang tidak bisa dipelihara di rumah ataupun diternakkan, begitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan menulis nama binatang yang bisa dijadikan binatang ternak atau hewan peliharaan, tetapi dalam pilihan ganda. Kalau di minggu kemarin teman-teman sudah belajar pilihan ganda dalam berhitung, di minggu ini kita mulai belajar pilihan ganda untuk memilih tulisan. Nah, nanti teman-teman banyak membaca, jadi membacanya harus teliti ya. Oke. Yang ketiga, kita masih akan berhitung. Kita latihan berhitung pengurangan susun bawah ya. Kalau minggu kemarin kita berhitungnya 1 sampai 15 ya. Untuk minggu ini kita tambah sedikit sampai 20, oke? Kita pahamkan benar-benar bagaimana caranya atau konsepnya susun bawah ini. Kemudian kalau sudah paham, baru nanti angkanya diperbesar ya sayang ya. Selanjutnya kita akan mengenal binatang yang halal atau haram untuk dikonsumsi. Ada binatang-binatang yang boleh dimakan, dimasak, dimakan, tapi ada yang haram, maksudnya tidak boleh dikonsumsi atau dimakan gitu ya. Kemudian yang kelima, nanti kita akan membuat topeng muka binatang dan memainkannya. Nanti silakan setelah dibuat topengnya teman-teman bisa menggunakan untuk bermain. Oke, sudah siap semuanya?
Siapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Perhatikan penjelasan materi dari Bunda Caca. Tetap semangat. Oke? Are you ready? Yes! Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam binatang peliharaan. Anjing, ikan, hamster, kucing, kura-kura, dan kuda. Ayo sekali lagi kita ingat binatang peliharaan. Anjing, ikan, hamster, kura-kura, kucing, dan kuda. Sudah tahu kan apa saja binatang peliharaan? Sampai jumpa! Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam binatang buas. Harimau, buaya, singa, ikan hiu, ular, badak. Kita ulangi lagi ya, apa saja tadi binatang buas? Harimau, buaya, singa, ikan hiu, ular, dan badak. Kalian harus berhati-hati ya dengan binatang buas. Sampai jumpa. Oke teman-teman, setelah tadi kita diskusi tentang binatang jinak yang bisa digunakan untuk hewan peliharaan dan juga hewan liar atau binatang liar yang tidak bisa digunakan untuk hewan peliharaan. Sekarang kita menuju ke worksheet ini. Bunda sudah berikan worksheetnya. Kita baca dulu perintahnya baik-baik, yang teliti, kemudian pahami apa perintahnya ya. Oke, kita baca bersama-sama. Silanglah binatang apa saja yang bisa dijadikan binatang ternak ya. Silanglah A atau B. Lalu warnailah jawabanmu. Jadi ada berapa perintah? Ada 2 perintah ya. Silanglah A atau B yang pertama. Yang kedua, warnailah. Jadi setelah disilang jawabannya, kemudian diwarnai. Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, A, gambar sapi, B, gambar singa. Kira-kira yang mana yang bisa dijadikan binatang ternak? Kalau binatang ternak itu biasanya hewannya hewan jinak. Kalau diternakkan berarti ada manfaat yang bisa diambil dari hewan tersebut. Misalkan kalau nomor 1 ini kita pilih sapi ya kan. Sapi bisa diambil dagingnya, bisa diambil susunya, bisa diambil kulitnya. Seperti itu ya. Berarti itu adalah binatang ternak, ada manfaatnya. Bisa dikonsumsi dan bisa dijadikan kerajinan yang lain untuk
Misalkan ada tanduknya atau bulunya atau kulitnya, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi nomor 2. Nomor 2, yang A beruang, yang B ikan. Kira-kira mana yang bisa diternakkan? Jawabannya adalah yang bisa diambil dagingnya, yang mana yang bisa dikonsumsi? Ikan. Ikan itu diternakkan untuk diambil dagingnya, untuk dikonsumsi dagingnya. Kemudian untuk beberapa ikan dia diternakkan karena digunakan untuk ikan hias. Nah, bukan untuk dikonsumsi tapi untuk peliharaan sebagai ikan hias. Kemudian yang nomor 3, ada gambar kambing, ada gambar harimau. Yang A kambing, yang B harimau. Yang mana yang bisa diternakkan? Yang bisa diternakkan adalah anjing. Anjing itu digunakan untuk apa, Nak? Kalau anjing diternakkan karena dia tujuannya untuk dijual sebagai hewan peliharaan di rumah, sebagai penjaga rumah, sebagai penjaga ternak, seperti itu ya. Nomor 4, ada A ayam, B badak. Yang mana yang bisa dijadikan hewan ternak? Ayam. Ayam ini bisa diambil apanya? Dagingnya, telurnya, bulunya. Nah, kalau bulunya biasanya digunakan untuk kerajinan tangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada jerapah, ada kambing. Ini domba. Domba digunakan sebagai hewan ternak karena diambil dagingnya, bisa susunya, bisa bulunya. Bulunya dipakai untuk membuat baju, bisa ya. Nah, seperti itu. Teman-teman sudah paham apa belum? Jadi kalau menjawab harus punya alasannya. Kenapa menjawab A? Kenapa menjawab B? Berarti teman-teman nanti sudah paham. Oke? Sudah? Semangat ya. Materi selanjutnya kita akan belajar pengurangan susun bawah. Kita ulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Pengurangan susun bawah. Kalau kemarin sudah penjumlahan susun bawah, hari ini kita belajar berhitung pengurangan susun ke bawah. Oke, siapkan buku kotak besarnya. Nanti silakan ditulis soalnya. Kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Nomor 1, silakan ditulis nomor 1. 17 dikurangi dengan 10. Ingat, tulis dengan lurus. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Nomor 2, 19 dikurangi dengan 11. Oke, ingat, untuk pengurangan susun ke bawah, apabila angka di atasnya lebih besar daripada angka di bawahnya, berarti bisa dikurangkan. Dikurangkan dari belakang, dari satuan dan satuan. Contohnya untuk nomor 1, ini ya, 7 dan 0. 7 lebih besar ada di atas, berarti bisa langsung dikurangkan. Ini satuan, ini satuan. Ada 7 satuan dan 0 satuan. 7 dikurangi 0, suatu angka kalau dia dikurangi dengan 0, maka hasilnya sama dengan angka itu sendiri. Berarti di sini jawabnya nanti berapa? 7. Kemudian geser ke puluhan. 1 puluhan, 1 puluhan.
1 dikurangi 1 berarti 0. Hasilnya berarti adalah 07. Berarti hasilnya sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Nomor 3. Silakan ditulis nomor 3 soalnya. 17 dikurangi 9. 17 dikurangi 9. Selanjutnya nomor 3. Silakan ditulis teman-teman nomor 3. 17 dikurangi 9. 17 dikurangi 9. Nomor 4. 15 dikurangi 9. Untuk nomor 3 dan nomor 4, karena angka di atasnya lebih kecil daripada angka di bawahnya, berarti tidak bisa dikurangkan. Contohnya nomor 3 ini 7 dikurangi 9 kan tidak bisa. Berarti teman-teman langsung ke dua angka ini. Jadi kalau satuan saja tidak bisa dikurangi dengan satuan, maka kita butuh puluhan. Berarti tetap 17 dikurangi 9. 17 di mulut, 9 di jari, langsung dihitung mundur. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 5. Silakan ditulis. 17 dikurangi 12. 17 dikurangi 12. Nomor 6. 19 dikurangi 9. Sama untuk 5 dan 6, karena bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, bisa langsung dikurangi. Contoh nomor 6, 9 sama 9, sama-sama 9-nya bisa dikurangkan. Jadi langsung 9 dikurangi 9. Kemudian 1 dikurangi dengan kosong. Kosong artinya 0. Berarti 1 dikurangi dengan 0. Oke, seperti itu ya. Paham teman-teman semua? Semangat, oke? Hari ini kita mau belajar tentang binatang halal dan binatang haram. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan kita untuk memakan binatang yang halal. Kita baca bersama yuk ayat Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Kita baca per kata ya, artinya dihalalkan bagimu memakan binatang ternak. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Oke, sekali lagi kita baca artinya dengan cepat ya. Dihalalkan bagimu memakan binatang ternak. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Teman-teman ada yang tahu nggak? Binatang ternak yang halal untuk dimakan itu ada apa aja ya? Yuk sama-sama kita cari tahu. Sapi, kambing, domba, unta, ayam petak-petak-petak, ikan, udang. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan dalam agama Islam karena memiliki taring
dan kuku yang tajam seperti anjing, singa, dan kucing. Selain itu, ada juga teman-teman binatang yang hidupnya di lumpur, di tempat yang kotor, dan makanannya juga kotor, seperti babi teman-teman. Nah, itu semua tidak boleh dimakan dalam agama Islam. Haram hukumnya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu macam-macam binatang halal dan macam-macam binatang haram. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke worksheet-nya. Kita akan memilih mana binatang yang haram, mana binatang yang halal untuk dikonsumsi setelah tadi kita mengenal berbagai macam binatang yang halal dan haram tadi. Kita baca perintahnya dulu. Sayang, yuk mengenal binatang yang halal untuk dimakan dan haram bila dimakan. Apa saja ya? Lingkarilah warna hijau untuk binatang yang halal dimakan dan silanglah dengan warna merah jika haram untuk dimakan. Oke, berarti nanti teman-teman menyiapkan 2 warna krayon. Ada warna hijau dan warna merah. Oke, silakan disiapkan dulu ya. Sekarang coba kita pilih mana contoh binatang yang halal untuk dimakan. Ingat, untuk yang halal lingkari warna apa tadi? Lingkari warna hijau. Kita lihat ya. Contohnya, ayam. Ayam ini halal untuk dimakan. Jadi dilingkari warna hijau. Dilingkari dengan krayon warna hijau ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih satu hewan yang haram. Kalau yang haram tadi berarti kita apakan? Kita silang dengan warna merah. Kita pilih contohnya satu saja. Contohnya adalah ini, babi. Babi haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi yang halal dilingkari hijau, yang haram disilang merah. Udah paham teman-teman? Oke. Kegiatan terakhir kita yaitu kita nanti akan membuat topeng binatang ya teman-teman. Kita mau membuat topeng muka dari apa ini? Binatang gajah. Nanti teman-teman silahkan warnai dulu. Kemudian kalau sudah, lubangi bagian matanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lubangi bagian telinga yang ini saja, yang ini ya. Yang ini sama yang ini, kanan kiri. Nah, nanti teman-teman bisa pasang talinya di sebelah lurus sama mata ya, lurus sama mata kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti teman-teman bisa gunakan untuk bermain menjadi gajah. Nah, teman-teman nanti silahkan kalau sudah jadi fotokan hasilnya ya pada Bunda, kirimkan ke Bunda kelasnya masing-masing. Oke, ini pasti mengasihkan ya. Selamat berkreasi teman-teman. Semangat! Alhamdulillah teman-teman, hari ini semua materi kita sudah kita selesaikan semuanya ya. Semoga teman-teman paham semua materi yang kita diskusikan, yang kita pelajari hari ini. Oke, Bunda Caca mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya kalau ada salah. Ingat, tetap
patuh pada nasihat perkataan kedua orang tua. Jangan lupa sholat dan tetap rajin berlatih mengaji. Oke teman-teman, sampai jumpa dengan Bunda Caca selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.